Halo sahabat kreatif, jadi hari ini kita akan bahas tentang cerpen secara keseluruhan ya. Jadi yang mau kita bahas pada hari ini sahabat kreatif pertama yaitu tentang memahami isi teks cerpen. Kemudian memahami struktur teks cerpen, kemudian mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks cerpen. Ayo kita mulai ya sahabat kreatif. Nah, sahabat kreatif, apa itu cerpen? Ada yang tahu? Nah, cerpen adalah cerita pendek. Dia berbentuk prosa, naratif, fiktif. Maksudnya berbentuk karangan bebas ya, berbentuk cerita dan berbentuk cerita hayalan. Cerita pendek ini cenderung padat ya dan langsung pada tujuannya. Dibandingkan dengan karya-karya yang lain seperti novel, cerita pendek ini dia hanya mengandalkan teknik-teknik sastra seperti tokoh, plot, tema, bahasa. Cerpen merupakan karangan fiktif yang berisi cerita kehidupan seseorang yang hanya berfokus pada satu tokoh ya. Nah, sahabat kreatif, apa sih ciri-ciri cerpen? Cerpen ini bersifat fiktif. Fiktif itu masuknya cerita hayalan ya. Cerita yang tidak sebenarnya. Nah, panjang cerpen kurang dari 10.000 kata. Kemudian, cerpen habis dibaca dalam sekali duduk karena ceritanya singkat. Kemudian memiliki kesan tunggal karena dia menceritakan hanya sebagian kehidupan dari tokoh. Kemudian bersifat padu, padat, dan intensif ya. Jadi ceritanya itu saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain dan ceritanya padat ya. Poin-poin penting saja yang diceritakan. Kemudian terdapat konflik ya, tetapi tidak sampai menimbulkan perubahan nasib pelaku utama. Konfliknya hanya konflik yang tidak sampai pelaku utamanya berubah nasib ya, karena kan ceritanya pendek. Kemudian terdapat hanya satu alur, biasanya ini alur maju ya. Kemudian penokohan dilukiskan ya secara singkat. Nah, demikian ciri-ciri cerpen sahabat kreatif. Kemudian kebahasaan cerpen. Nah, kalau kita ingin membuat cerpen kita harus tahu dulu kebahasaannya ya. Karena cerpen ini adalah cerita hayalan ya, karangan bebas berisi fiksi, hayalan, maka dia berbentuk paragraf ya yang runtun, terdiri dari paragraf naratif cerita ya dan paragraf deskripsi yang dikombinasikan dengan tentunya dengan dialog-dialog dari para tokohnya, baik berupa kalimat langsung maupun kalimat tidak langsung. Nah, apa saja struktur teks cerpen itu? Nah, ada unsur pembangun ya teks cerpen. Unsur pembangunnya satu unsur intrinsik, dua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Kemudian unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar karya sastra itu sendiri. Nah, coba kita lihat ya, apa sih unsur intrinsiknya? Nah, sahabat kreatif, unsur intrinsik itu ada tema, ada amanat, ada latar atau setting, ada sudut pandang, tokoh dan penokohan, ada alur, ada gaya bahasa. Nah, sahabat kreatif, tema, apa sih tema? Tema adalah permasalahan utama yang menjadi dasar cerita. Tema bisa kita temukan, kita lihat dari konfliknya ya, dari konflik-konflik yang terjadi dalam cerita tersebut. Kemudian tema itu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang singkat dan padat. Nah, temanya misalnya tentang percintaan, temanya tentang kehidupan sosial, lingkungan hidup, agama, dan sebagainya. Selain tema ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat dalam cerita bisa berupa
ajaran ya, ada berupa nasihat, ada berupa sesuatu yang tidak harus dilakukan ya. Yang jelas amanat adalah sebuah tentunya perintah ya untuk kita melakukan sesuatu yang positif. Misalnya hendaknya kita selalu berbakti kepada orang tua, atau janganlah kita senang berbohong. Nah itu kan ada nasihat di situ ya. Kemudian sahabat kreatif ada latar atau setting. Nah, latar atau setting adalah segala keterangan mengenai waktu kejadian, ruang, suasana terjadinya lakuan peristiwa dalam cerita. Nah, latar ada 3, ada latar yang menunjukkan suasana, ada latar menunjukkan waktu, dan juga latar yang menunjukkan tempat. Posisi pengarang dalam cerita ya. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam ceritanya. Bisa jadi ia menjadi tokoh dalam ceritanya tersebut, atau pengarang berada di dalam cerita. Namun bisa saja dia hanya menjadi pencerita saja. Pengarang berada di luar cerita. Nah, sudut pandang dibagi menjadi 2. Sudut pandang orang pertama, kemudian sudut pandang orang ketiga. Nah, pada sudut pandang orang pertama ya, posisi pengarang berada di dalam cerita. Ia terlibat dalam cerita dan menjadi salah satu tokoh dalam cerita. Bisa tokoh utama atau tokoh pembantu. Kemudian salah satu ciri sudut pandang orang pertama adalah penggunaan kata ganti aku dalam cerita. Oleh karena itu, sudut pandang orang pertama sering disebut juga sudut pandang akuan. Nah, sahabat kreatif, sudut pandang orang pertama terbagi lagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama, pelaku utama, kemudian contohnya tokoh aku menjadi tokoh utama dalam cerita. Sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan, yaitu tokoh aku hanya berperan sebagai tokoh pendamping atau pembantu saja. Nah, sahabat kreatif, itu sudut pandang orang pertama ya. Sudut pandang orang ketiga. Pada sudut pandang orang ketiga, pengarang berada di luar cerita ya. Artinya dia tidak terlibat dalam cerita. Pengarang berposisi tak ubahnya seperti dalang atau pencerita saja. Kita bisa lihat dari mana ada kata ganti dia ya, atau nama-nama tokoh. Nah, oleh sebab itu sudut pandang orang ketiga itu ada 2. Sudut pandang orang ketiga serba tahu itu berhubungan dengan pengarang yang mengetahui segala tingkah laku, perilaku, keadaan lahir dan batin tokoh cerita. Sedangkan orang ketiga terarah itu pengarang hanya sebatas mengetahui kondisi lahiriah daripada para tokohnya. Kemudian tokoh ya, unsur intrinsik tokoh. Tokoh itu apa? Pelaku dalam sebuah cerita ya. Kemudian wataknya dalam cerita ada protagonis, tokoh baik, antagonis, tokoh jahat, dan tirtagonis, tokoh penengah ya, sahabat kreatif. Kemudian penokohan. Nah, sudut pandang unsur intrinsik yang selanjutnya ada penokohan. Penokohan itu adalah cara pengarang dalam menyajikan, menggambarkan watak tokoh. Nah, bagaimana cara pengarang menggambarkan watak tokoh dan penciptaan citra tokoh? Bisa dilakukan dengan 2 cara ya. Bisa dilakukan dengan penokohan secara langsung, analitik. Bisa juga menggunakan penokohan secara tidak langsung, dramatik. Nah, sahabat kreatif, penokohan langsung artinya pengarang secara langsung menjelaskan watak atau citra dari tokoh tersebut dengan kata-kata. Misalnya bahwa tokoh A adalah orang yang cerewet dan suka mengadu domba, atau bahwa fisik tokoh B adalah cantik, rambutnya hitam tergerai dan sebagainya. Nah, ini kan secara langsung ya dia mengatakan
watak tokoh tersebut. Kemudian penokohan secara tidak langsung itu artinya penggambaran watak atau citra tokoh dilakukan secara tersamar. Nah, pada penokohan jenis ini pembaca bisa menyimpulkan watak seorang tokoh dari pikiran tokohnya ya. Kemudian dialog ucapan tokoh, tingkah laku atau tindakan tokoh, kemudian lingkungan sekitar tokoh, kemudian reaksi atau tanggapan dari tokoh lain, kemudian dari keadaan fisik tokoh. Nah, dari situ baru kita kelihatan wataknya seperti apa. Nah, sahabat kreatif, alur atau plot itu juga merupakan unsur intrinsik ya, unsur yang terdapat di dalam karya sastra yaitu cerpen. Alur atau plot itu adalah rangkaian atau jalinan antar peristiwa atau lakuan dalam cerita. Sebuah cerita sebenarnya terdiri dari berbagai peristiwa yang memiliki ada hubungan sebab akibat ya. Misalnya karena ada peristiwa satu kan pacarnya lari, maka akibatnya terjadilah peristiwa dua, tokoh A frustasi. Nah, jalinan itu yang dinamakan alur atau plot, adanya sebab akibat. Kemudian jenis-jenis alur, sahabat kreatif, alur maju atau alur lurus. Rangkaian peristiwanya bergerak maju ya dari awal ke akhir. Kronologis itu ya namanya ya. Kemudian alur mundur, alur flashback itu rangkaian peristiwanya bergerak mundur ya dari akhir ke awal, itu namanya setback. Kemudian ada alur campuran. Nah, alur campuran itu maju mundur, rangkaian peristiwa bergerak secara acak ya. Sahabat kreatif. Nah, sahabat kreatif, kita melihat ya pola tahapan alur. Pertama, cerpen itu kalau kita membuat cerpen, kita tuliskan dulu pengenalan tokoh dan latarnya. Kemudian baru kita munculkan masalah atau konflik. Kemudian tentunya konflik semakin menegang. Setelah menegang, konflik pun mereda. Akhirnya penyelesaian. Nah, itu dari segi unsur intrinsik ya, sahabat kreatif. Kemudian kaidah dalam alur. Kalau alur itu yang perlu diperhatikan pertama, cerita harus memiliki kelogisan ya. Kemudian rasa ingin tahu. Nah, perasaan kurang pasti terhadap peristiwa yang terjadi. Misalnya diberikan rasa simpati kepada pembaca. Keberadaan suspens ini harus bisa mendorong, menggelitik, dan memotivasi pembaca untuk setia mengikuti cerita dan mencari jawaban terhadap kelanjutan cerita. Jadi ceritanya harus ada rasa membuat pembaca menjadi penasaran ya. Kemudian ada kejutan atau surprise. Nah, peristiwa yang berisi kejutan dalam cerita biasanya peristiwa yang dibangun pengarang di luar dugaan pembaca. Dengan adanya kejutan, cerpen tidak lagi membosankan ya, sahabat kreatif. Kemudian ada kepaduan atau unity. Nah, berbagai unsur yang ditampilkan dalam alur cerita haruslah memiliki kepaduan ya. Setiap unsur yang ada dalam cerita itu haruslah membentuk satu kesatuan yang utuh, sehingga keberadaannya menentukan unsur yang lain. Itu ya kaidah-kaidah dalam alur. Kalau kita membuat cerita harus memperhatikan ceritanya harus masuk akal, harus ada menimbulkan rasa ingin tahu, harus ada kejutan atau surprise ya, sehingga pembaca itu tidak bosan, harus ada kepaduan ya. Kemudian gaya pengarang, bahasa pengarang, sahabat kreatif. Gaya bahasa pengarang adalah cara pengarang mengungkapkan ceritanya melalui bahasa yang digunakan. Setiap pengarang memiliki gaya masing-masing ya. Kalau Ahmad Tohari misalnya, dia banyak menggunakan kalimat-kalimat yang indah dan kuat untuk mendeskripsikan latar dalam ceritanya. Itu Ahmad Tohari. Kemudian ada Kunto Wijoyo. Kalau Kunto Wijoyo banyak menggunakan idiom-idiom Jawa dalam ceritanya ya. Jadi Ahmad Tohari itu punya gaya beda dengan Kunto Wijoyo. Ahmad Tohari lebih menggunakan kalimat yang indah dan kuat, mendeskripsikan latar. Kunto Wijoyo banyak menggunakan idiom-idiom Jawa dalam ceritanya. Nah, itu tadi ya unsur intrinsik, sahabat kreatif. Sekarang kita beralih kepada unsur ekstrinsik, unsur yang berada di luar cerpen.
Nah, apa saja unsur pembangun yang berada di luar cerpen? Misalnya satu, ada nilai-nilai dalam cerita. Kemudian ada latar belakang kehidupan pengarang, ada situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Ayo kita bahas ya, sahabat kreatif. Yang pertama, nilai-nilai dalam cerita. Nilai-nilai itu ada nilai agama, budaya, politik, dan ekonomi. Nilai yang terkandung adalah salah satu unsur penting ya dalam sebuah karya sastra. Nilai-nilai tersebutlah yang akan diambil oleh pembaca sebagai rangkuman isi dari karya penulis. Nah, nilai agama yaitu nilai-nilai dalam cerita yang sangat berkaitan dengan ajaran yang berasal dari agama. Sedangkan nilai moral merupakan nilai-nilai dalam cerita yang sangat berkaitan dengan akhlak atau etika. Nilai moral dalam sebuah cerita bisa jadi nilai moral yang baik, bisa juga nilai moral yang buruk atau jelek. Sedangkan nilai budaya merupakan nilai-nilai yang berkenaan dengan kebiasaan, tradisi, adat istiadat yang berlaku pada suatu medan atau daerah. Nah, selain nilai-nilai, ada juga latar belakang pengarang, itu juga unsur ekstrinsik. Nah, latar belakang pengarang bisa meliputi pemahaman kita terhadap sejarah hidup dan juga sejarah hasil karangan sebelumnya. Jadi latar belakang pengarang itu bisa terdiri dari biografi. Nah, biografi ini kan berisi riwayat hidup si pengarang yang ditulis secara keseluruhan. Kemudian ada juga kondisi psikologis. Nah, kondisi psikologis ini berisi tentang pemahaman mengenai kondisi mood serta keadaan yang mengharuskan seorang pengarang menulis cerpen. Nah, selain itu aliran sastra ya. Seorang penulis pasti akan mengikuti aliran sastra tertentu. Ini sangat berpengaruh terhadap gaya penulisan yang dipakai penulis dalam menciptakan sebuah karya. Nah, itu adalah unsur ekstrinsik dari segi latar belakang pengarang ya, sahabat kreatif. Selain itu, situasi sosial ketika cerita itu diciptakan juga menjadi pengaruh dalam sebuah cerpen ya. Pengaruh kondisi latar belakang masyarakat sangatlah besar terhadap terbentuknya sebuah cerpen. Pemahaman itu bisa berupa pengkajian ya. Kemudian ideologi negara. Nah, tentang pendapat masyarakat terhadap ideologi negara saat cerpen itu diciptakan ya. Kemudian kondisi politik, tentang kondisi politik dan pemerintahan saat cerpen itu diciptakan seperti apa. Kondisi sosial, tentang kondisi sosial masyarakat ketika cerpen itu diciptakan. Hingga kondisi ekonomi masyarakat, tentang kondisi ekonomi masyarakat ketika cerpen itu dibuat. Ciptakan ya, sahabat kreatif. Nah, strukturnya ya, sekarang kita beralih kepada strukturnya. Struktur teks cerpen. Strukturnya pertama abstrak. Abstrak adalah pengarang memberikan ringkasan atau inti cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian peristiwa yang akan dialami oleh tokoh yang diimajinasikan pengarangnya. Kemudian orientasi. Orientasi adalah struktur yang berisi pengenalan latar cerita berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerpen. Itu ya orientasi. Kemudian yang selanjutnya adalah komplikasi. Nah, kalau komplikasi itu urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat pada tahapan ini kita akan mendapati karakter atau watak pelaku cerita yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi itu sebuah leraian ya, atau penyelesaian masalah atau konflik yang memuncak setelah komplikasi atau kerumitan itu timbul. Kemudian ada resolusi. Resolusi adalah pengarang akan mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Kemudian ada koda atau reorientasi. Koda atau reorientasi adalah nilai-nilai atau pelajaran yang dapat dipetik oleh pembaca dari sebuah teks. Nah, demikian ya sahabat kreatif, pembahasan kita tentang cerpen. Nah, dengan mempelajari materi ini tentunya menambah wawasan kalian. Ayo kita belajar terus ya sahabat kreatif tentang cerpen.
Sampai di sini dulu ya, sampai ketemu lagi dengan materi kita selanjutnya. Sampai jumpa, salam sehat.